Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat tentunya. Minggu ini manga One Piece dikabarkan tidak akan rilis dan baru akan rilis kembali di minggu depan. Jadi buat teman-teman opener semua yang sudah tidak sabar menunggu untuk cerita chapter berikutnya rilis, Abang Kapten akan mengisi rasa penasaran kalian di minggu ini dengan beberapa informasi terbaru tentang salah satu sosok paling misterius saat ini. Dia adalah Yonko Akagami no Shanks. Informasi terbaru ini akan menjelaskan identitas Shanks dan mengungkap siapa Akagami no Shanks ini sebenarnya. Teman-teman opeler semua mungkin akan sedikit terkejut dengan fakta baru dari Shanks ini, serta juga akan mematahkan banyak teori-teori tentang Shanks yang selama ini telah beredar. Kira-kira informasi mengejutkan seperti apakah yang akan diungkap tentang Yonko Shanks ini? Namun sebelum itu, teruntuk nakama kapten semuanya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi pembahasannya. Setelah sekian lama semua fans One Piece menaruh rasa penasarannya tentang sang Yonko Shanks ini, maka melalui One Piece volume 4 Billion, Oda Sensei akhirnya menjelaskan identitas Shanks yang sebenarnya. Fakta terbaru ini sekaligus akan mematahkan berbagai macam teori tentang sosok si rambut merah ini. Karena informasi penting tentang identitas Shanks ini akan diungkap langsung oleh para Gorosei. Pasca usainya pertempuran besar antara kelompok bajak laut Rocks dengan bajak laut Roger di God Valley, kelompok bajak laut Roger yang memenangkan pertempuran itu pun langsung pergi karena melihat kapal angkatan laut yang datang. Namun mereka pergi tanpa tangan kosong. Mereka membawa peti harta karun yang dicuri oleh Roger saat insiden God Valley itu terjadi. Tiba-tiba Roger dan Relic serta semua kru terkejut karena menemukan seorang bayi kecil berambut merah berada di dalam peti harta karun. Dia adalah Shanks. Shanks ditemukan oleh Roger dan Relic saat dia berumur 1 tahun pada 38 tahun silam. Ini artinya Shanks dilahirkan tepat pada 39 tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, Shanks tumbuh dan dibesarkan oleh Roger dan para krunya sampai dia berusia 14 tahun, yang mana itu adalah 25 tahun yang lalu. Lalu, tepat pada 24 tahun yang lalu, bajak laut Roger pun resmi dibubarkan. Setelah eksekusi Roger terjadi, Shanks mulai mencari kru bajak laut terbaiknya, dan kisah dari Shanks si rambut merah ini pun dimulai. Kurang lebih 13 tahun yang lalu, Shanks dan Ben Beckman bersama dengan kelompok bajak lautnya menyerang kapal milik pemerintah dunia dan mencuri buah iblis Gomu-Gomu dari mereka. Lalu, Shanks bersama kelompoknya menuju Es Blue dan menetap di sana selama 1 tahun. Disinilah Shanks bertemu dengan Luffy, yang mana membuat Luffy memakan buah iblis Gomu-Gomu secara tidak sengaja. Kemudian, fakta lain yang sangat mengejutkan pun terungkap di sini. Dikatakan pada 12 tahun yang lalu, tepatnya pada One Piece Chapter 1, bounty dari Shanks ini adalah sebesar 1.004.000.000 berry. Namun tidak dijelaskan di sana apakah saat itu Shanks sudah menyandang gelar sebagai Kaisar Lautan atau tidak. Kemudian dijelaskan juga bahwa Shanks dikenal sebagai sang pembunuh Kenbunsoku Haki. Dia bisa membunuh atau mengendalikan nafasnya sendiri, serta dia tidak akan membiarkan lawannya untuk melihat masa depan. Dikatakan jika Hausoku Haki milik Shanks sangatlah kuat. Hal ini terbukti ketika Shanks mampu membuat Admiral Ryukyu terberak-berak di celana dan meninggalkan Wano Kuni
hanya dengan mendidihkan Hosoku Hakinya dari jarak yang cukup jauh. Lalu, kemampuan dari Shanks ini pun juga diungkapkan di sini. Shanks merupakan seorang pendekar pedang. Dia menggunakan pedangnya, Griffon, yang dapat mengeluarkan api untuk melawan musuh-musuhnya. Dan ini tentunya merupakan sebuah serangan yang sangat mengerikan yang dimiliki oleh seorang Yonko. Dalam One Piece volume 4 Billion ini dijelaskan bahwa ada sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh Gorosei tentang identitas sebenarnya dari Shanks ini. Terungkap bahwa Akagami no Shanks berasal dari keluarga Firland, yang mana ada kemungkinan besar bahwa keluarga Firland itu adalah salah satu dari 20 keluarga kerajaan yang membentuk pemerintah dunia. Jadi, hal ini mengungkap bahwa ada kemungkinan besar jika Shanks adalah keturunan dari Tenryubito, dan inilah alasan yang membuat dirinya bisa datang ke Marinjoa dan bertemu langsung dengan para Gorosei. Semua fakta ini telah mematahkan teori-teori yang mengatakan bahwa Shanks adalah anak dari Rocks di Sebek, dan juga memunculkan sebuah teori baru bahwa pecahnya insiden di God Valley lalu diakibatkan oleh Rocks di Sebek yang menculik Shanks untuk mengancam dan mengambil keuntungan dari para naga langit. Namun pada akhirnya Sebek pun berhasil dikalahkan oleh duet maut dari Goldie Roger dan Monkey D. Garp. Pada akhir volume ini, Oda menjelaskan bahwa Shanks memiliki sebuah rencana besarnya sendiri untuk era yang baru ini. Jadi, dengan semua fakta tentang Shanks yang baru saja terungkap, apakah Shanks merupakan karakter yang jahat atau baik? Dan rencana besar seperti apakah yang direncanakan oleh Akagami no Shanks untuk era yang baru ini? Nah, itulah tadi beberapa entrit-entritan fakta terbaru mengenai identitas dari sang Yonko, Akagami no Shanks, yang bisa Abang Kapten bagikan kepada teman-teman Opeler semuanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.